Sekarang kan kalau kita mau bikin foto itu kan gampang banget ya, pakai HP bisa, pakai kamera digital bisa gitu loh. Makanya aku pengen coba mendokumentasikan kehidupan ini dengan film. Kita harus menghargai frame itu gitu kan. Dan kita betul-betul harus menghitung kapan nih saya harus menekan shutter gitu loh ya. Kalau dihitung-hitung aku motret udah hampir 27 tahun mungkin ya. Tapi ya gimana ya, motret itu passion juga. Jadi seneng aja gitu loh, seneng. Jadi maksudnya mungkin aku sampai tua juga masih motret juga gitu. Nama saya Didi Satriadi, profesi saya adalah seorang fotografer profesional, emang mencari uang di fotografi, dan saya juga asesor di Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia, di situ jabatan sebagai penguji. Fotografi ini udah saya tekunin dari tahun 1993 ya, sampai sekarang gitu loh. Dan berprofesi sebagai fotografer profesional itu dari tahun 99 lah, 1999. Awal mulanya dari hobi sih ya, dari hobi. Kebenaran orang tua juga suka motret, jadi emang sudah terbiasa megang kamera. Setelah itu SMA mulai coba-coba foto, kuliah, dan sampai sekarang. Bidang fotografi yang digeluti itu sebenarnya sih semua bidang fotografi ya. Jadi aku ngerjain wedding juga, aku ngerjain foto interior juga, foto arsitektur juga, ngerjain foto makanan juga, profile, company profile gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena awalnya aku mulainya kan dari wedding, terus dari klien-klien wedding itu baru kita ketemu sama berbagai macam orang nih, berbagai macam disiplin ilmu juga, berbagai orang-orang yang menggeluti bidang-bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi di situ kita kebukanya link-link seperti tiba-tiba bisa motret untuk interior, bisa motret untuk makanan, bisa untuk company profile gitu. Jadi awalnya emang dari wedding gitu, makanya sampai sekarang saya emang banyak di wedding gitu. Aku kan asal mula motret itu 93 itu sampai 2005 2004 itu kan zamannya kita motret pakai film ya. Nah 2004-2005 itu baru mulai adanya kamera-kamera digital dan terus menjamur sampai sekarang gitu ya. Nah terus nggak tahu, aku pengen bikin sebuah visual aja yang kita ambil dari film analog. Jadi di situ ada nostalgianya juga, jadi ada rasa kangen sama zaman dulu gitu ya. Jadi zaman dulu kita motret
pakai film, dan sekarang dimulai lagi pakai film gitu. Jadi kalau sekarang kan kalau kita mau bikin foto itu kan gampang banget ya, pakai HP bisa, pakai kamera digital bisa gitu. Makanya aku pengen coba mendokumentasikan kehidupan ini dengan film gitu ya. Kalau ngelihat sekarang sih ketertarikan orang akan analog fotografi itu aku lihat sih makin tinggi ya, makin tinggi, makin banyak yang tertarik, apalagi anak-anak SMA, anak-anak kuliah gitu. Profesional juga sekarang juga banyak yang kembali ke dokumentasi dengan analog gitu, dengan film. Pertama-tama kalau kita mau motret dengan analog itu ya yang pasti kita harus mengerti dengan segitiga exposure itu tadi ya, dengan ISO, dengan shutter speed, dengan f-number gitu ya kan. Awal pertamanya sih kita nih mau motret apa nih, mau motret berwarnakah atau hitam putih, karena pertama yang kita harus punya itu kan adalah roll film itu sendiri kan gitu. Jadi pertama itu kita harus beli filmnya dulu, terus kita harus tahu saya mau motret apa nih gitu. Saya mau motret di malam hari kah, atau mau di siang hari, atau di sore hari. Nah itu kan pengaruhnya ke film yang kita beli adalah ISO-nya kan, ISO berapa yang akan kita beli. Nah setelah kita beli film yang sesuai dengan keinginan kita, misalnya kita mau motret warna tapi saya akan motret di malam hari, berarti kita harus beli film warna mungkin yang ISO-nya harus 400 atau 800 atau mungkin 3200. Di Indonesia ada beberapa lab-lab yang bisa masih bisa menerima untuk develop sama scan film yang kita pakai itu gitu ya. Jadi nanti kita kirim si roll filmnya ke lab, nanti di situ mereka akan proses, cucinya, scan, lalu mereka akan email. Dan negatif kita ini juga penting bagi yang suka motret pakai analog. Negatif itu adalah raw filenya kita, itu sangat penting gitu loh. Jadi maksudnya setelah di scan, kalau bisa teman-teman ambil atau bawa pulang kembali si negatifnya itu, karena itu sangat perlu. Kalau misalnya file yang setelah di scan itu korupkah, atau komputer kita misalnya rusak, atau email kita kehack gitu ya. Jadi kita masih punya file aslinya itu berbentuk dari negatif. Kenapa memilih jalan yang susah pakai analog gitu ya? Jadi salah satunya adalah pertama kita belajar untuk menghargai frame gitu ya. Karena satu roll itu rata-rata kan 24 frame atau 36 frame gitu loh. Jadi kita harus motret dengan kehati-hatian, dengan mengukur yang benar. Tentu saja dari harga film itu sendiri kan sekarang udah bisa dibilang tinggi ya harganya tinggi. Tentu kita harus menghargai frame itu gitu kan, dan kita betul-betul harus menghitung kapan nih saya harus menekan shutter gitu ya, f berapa nih, speed berapa nih yang cocok biar si hasil gambar kita terlihat baik gitu. Untuk pekerjaan profesional kita meyakinkan klien, pasti kliennya harus mengerti dulu gitu loh. Mereka harus mengerti dulu bahwa emang mereka suka dengan analog itu ya kan. Kita harus menerangkan juga
sisi pengambilan gambar kita tidak secepat dengan digital, ya kan. Hasil gambar yang kita akan beri ke klien itu pasti harus ada tenggang waktu lagi, apalagi kalau misalnya kita foto dengan hitam putih yang kita harus nge-push atau nge-pull, itu ada prosesnya lagi di lab untuk melakukan developnya. Di situ kita menawarkan menawarkan ketelitian tadi ya, ketelitian kita mau motret, jam terbang kita, tentu saja ada rasa nostalgianya kalau kita punya foto dari kamera analog ya. Oke, Rabu Motret itu sendiri itu awalnya sih kegiatan hunting biasa. Motonya si Rabu Motret ini adalah jalan jajan berkedok motret gitu loh. Jadi sebenarnya intinya yang hobi motret, yang tidak punya wadah untuk ngumpul, untuk melakukan hunting bersama. Mungkin kalau kita mau hunting sendiri kan nggak enak ya, daripada nongkrong nggak karuan gitu ya. Jadi kita bikin Rabu Motret itu sebuah kegiatan gitu. Awalnya sih emang yang orang-orang bekerja ya, tapi sekarang ada mahasiswa juga, ada anak SMA juga, ada anak kuliah juga gitu. Dan ada pun yang tidak punya kamera tapi hanya pengen ikut keliling, karena konsep kita kan belusukan gitu loh. Belusukan dari setiap Rabu itu tidak pernah tempatnya sama gitu. Jadi kita bisa explore Bandung ini sendiri gitu. Rabu Motret itu sebenarnya di situ ada Kang Robi Nugraha, ada Kang Adit, ada Kang Butong. Aku gabung di Rabu Motret itu mungkin udah 6 atau 7 bulan setelah mereka ada lah. Dan sekarang cukup seneng bisa ada di Rabu Motret itu, bisa sharing knowledge juga, bisa ketemu teman-teman baru juga gitu. Masalah yang bisa muncul di pemotretan kamera analog tuh nomor satu, kita salah metering ya. Salah ngukur pencahayaan. Satu, nomor dua, film yang nggak kegulung gitu ya, atau tiba-tiba kita punya accident, kamera ngejam ya, kamera nggak bisa di shutter atau kita nggak bisa kokang itu, terus pencahayaan yang berubah-ubah dan keterbatasan film yang kita bawa itu juga bisa jadi problem juga. Harusnya kita misalnya di satu titik ini kita harus motret ISO-nya yang tinggi, tiba-tiba kita hanya bawa film ISO 100 atau ISO 200 gitu. Nah, itu udah cukup kesulitan juga. Sebenarnya banyak sih ya yang banyak beredar sebenarnya. Yang awam itu yang sama dengan kamera digital sekarang adalah yang 135 ya kan. Itu yang rollnya yang isinya 36 atau 24 gitu. Setelah itu ada medium format itu namanya 120 ya kan. Ada juga filmnya yang
istilahnya APS-C dulu nih 110 gitu, 110 filmnya gitu. Terus ada juga yang setelah medium, ada yang large format juga, yang ukuran filmnya 5x4 inci, ada view kamera, ya filmnya juga lebih besar lagi. Tapi yang sering dipakai emang 135 sama 120 itu yang banyak kamera yang beredar di pasar. Tips untuk motret dengan kamera analog tentu saja suasana ambient yang baik ya, misalnya kita foto di cahaya yang cukup terik, yang pencahayaannya bagus, tidak mendung, tidak redup cahayanya, itu pasti nomor satu. Terus pemilihan roll film kita, ya kan di situ kita sering dengar ada film fresh, ada film expired gitu ya. Nah, kalau kita pakai film expired itu tentu kepekaan si film itu menerima cahaya dia akan menurun juga gitu. Nah, beda dengan film fresh. Film fresh kalau misalnya kita beli ISO-nya film 400, itu pasti dia akan mengukur secara baik di ISO 400, beda dengan film yang expired. Nah, sampai kapan tren analog ini? Ya di situ yang suka kita pertanyakan juga ya. Tapi selagi masih ada lab yang menerima develop sama scan itu, tentu saja untuk di Indonesia tetap bisa berjalan. Nomor satunya lagi pabrikan dari pencipta film itu sendiri ya mungkin. Ya seperti Ilford, Kodak, Fuji, ya kan, misalnya Reflect Lab atau Science Steel. Kalau mereka masih tetap memproduksi, aku bilang sih masih tetap bisa jalan. Sampai kapan tetap motret gitu. Ya sebenarnya kalau dihitung-hitung aku motret udah hampir 27 tahun mungkin ya. Tapi ya gimana ya, motret itu passion juga, jadi seneng aja gitu loh, seneng. Jadi maksudnya mungkin aku sampai tua juga masih motret juga gitu. Tapi kalau untuk usaha sendiri yang emang kita untuk jualan ke masyarakat, mungkin tentu saja perlu ada regenerasi. Aku nggak bisa nentuin ya sampai kapan saya sampai kapan saya bisa berhenti motret gitu.